Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami hendak sejenak bersekutu bersamamu mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan 4a. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 4a yang mengatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan krusial yang terjadi di jemaat Filipi adalah munculnya para penyesat. Para penyesat ini adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang sepertinya memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk hidup mengutamakan Taurat Tuhan, secara khusus sunat. Sunat merupakan tanda perjanjian keselamatan antara Allah dengan umat Israel. Orang Yahudi percaya bahwa mereka, kaum laki-laki yang disunat, akan mengambil bagian dalam perjanjian keselamatan yang diikat oleh Allah dengan umatnya, dan mereka akan menjadi anak-anak Allah. Penyesat-penyesat yang muncul di jemaat Filipi membuat jemaat Filipi berada di dalam bahaya perpecahan. Dan karena menyadari bahaya perpecahan yang akan terjadi, Rasul Paulus kemudian menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dalam surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengecam keras para penyesat yang berusaha mengacaukan pemahaman tentang keselamatan yang sudah diajarkan, diberitakan oleh para rasul. Dan Rasul Paulus juga memperingatkan agar jemaat di Filipi senantiasa waspada terhadap para penyesat yang disebutnya dengan anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu. Paulus menegaskan dalam surat kepada jemaat di Filipi bahwa hal paling penting yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi adalah mengutamakan Kristus, bermegah dalam Kristus, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Orang yang mengutamakan Kristus, bermegah dalam Kristus, dan beriman dalam Kristus telah mengalami sunat. Ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus telah disunat.
bukan secara lahiriah, namun telah mengalami sunat yang sesungguhnya, yaitu sunat Kristus. Bukan sunat lahiriah. Dan itu kita bisa baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat Yahudi hanya menanggalkan sebagian kecil dari hal yang mungkin tidak berguna. Tapi sunat Kristus menanggalkan tubuh yang berdosa, dan kita mengenakan manusia yang baru, manusia yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang telah mengalami sunat Kristus, mengambil bagian dalam perjanjian keselamatan yang diikat oleh Allah dengan umatnya melalui Yesus Kristus, dan dengan demikian menjadi anak-anak Allah. Ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen laki-laki tidak perlu disunat? Kita boleh menjalani sunat, tapi bukan lagi sebagai aturan keagamaan. Sunat tidak lagi kita lakukan untuk mendapat bagian dalam perjanjian keselamatan. Karena sesungguhnya di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita sudah memperoleh bagian dalam perjanjian keselamatan yang diikat Allah dengan umatnya, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh menjalani sunat. Sunat, kalaupun kita lakukan, itu adalah atas alasan kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di dalam iman kepada Kristus, tubuh kita yang berdosa sudah disucikan, dikuduskan. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan oleh karena itu mari kita menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Kita boleh memuliakan Allah dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari. Kami bersyukur bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, kami telah mengalami sunat yang sesungguhnya, yaitu sunat Kristus. Di dalam iman kepada Kristus, bukan hanya sebagian tubuh kami yang tidak berguna yang ditanggalkan, tetapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, tubuh yang berdosa ini ditanggalkan, dan kami telah disucikan, dikuduskan. Kami telah ditebus dari kuasa dosa, dan kami yakin kami mendapat bagian dalam perjanjian keselamatan yang diikat Allah dengan umatnya. Dan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup dengan penuh semangat, karena Kristus Yesus telah menyucikan diri kami dari dosa. Kristus telah menanggalkan tubuh yang berdosa, dan kami boleh mengenakan tubuh yang baru, yang merupakan gambaran dari ciptaan Allah. Kami mohon, biarlah kiranya Engkau memberkati kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kiranya mereka boleh hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan,
Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.